Saudara sedang dalam perjalanan pulang? Yes, Ya, I am. amin. Maaf bertanya itu. It's me. Yes, I am. Itu luar biasa kalau teman-teman bisa ya secara bulat gitu ya bisa menjawab pertanyaan itu. Karena rupanya saya akhir-akhir ini menyadari bahwa kalau kita tidak sedang dalam perjalanan pulang, itulah yang dibilang tersesat. Mungkin saudara sering mendengar ya materi dari mentor kita Pak Anton ya, yang bahas meleset, 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 ya gitu ya. Nah, saya tiba-tiba terinspirasi gitu bahwa rupanya kalau kita tidak dalam perjalanan pulang, nah itulah yang dibilang meleset gitu. Ya, kita pasti tersesat ketika tidak sedang dalam perjalanan pulang. Itu saudara, ya. Jadi kalau kita nih jadi bisa sangat teguh, saudara ya, pendiriannya. Ya, daging kita menyeret kita kemana-mana lah, saudara. Ya, banyaklah, saudara ya. Wah, banyak sekali ya. Kadang kita dalam hal eh, kebutuhan yang standar saja makan minum, saudara ya. Daging ini kadang-kadang menyeret kita kemana-mana. Asin kelebihan, kita protes kebanyakan garam. Ya, kurang kita juga protes ya, tapi seandainya kita bilang sebenarnya saya dalam perjalanan pulang, nggak usah protes ya. Nah gitu, itu pasti beda sekali, itu beda banget ininya, nuansanya saudara. Nah nuansa seperti itu akan membuat kita punya irama. Saudara tahu nggak irama? Nah, sebuah lagu iramanya apa saudara? Dikenal apa saudara biasanya? Melodi. Westers pasti tahu ini atau Pak Tadus? Nadanya, nada. Nah, biasanya kalau disebut Bu, coba iramanya, ketukannya ya Bu ya. Kuncinya, Ketukannya, kuncinya. ketukannya. Ketukannya. Jadi misalnya, oh ini 4/4. Begitu Ya, bukan Bu? ya. Nah, jadi tidak boleh 4/4 terus jadi 3/4 atau 1/4. Nah, itu kira-kira. Sudah merubah lagu, Pak. Udah merubah lagu tuh, merubah lagu. Jadi lama-lama kita punya irama gitu. Irama. Nah, irama ini menarik saudara. Ada orang, nah ini teman-teman yang driver ya, Esther juga driver. Kadang-kadang nggak sadar udah belok kiri, belok kanan sudah berkali-kali tapi nggak sadar lagi belok kiri, belok kanan. Karena sudah irama. Itu. Coba tanya beliau kalau misalnya ke pelayanan ini hari itu hampir-hampir sudah otomatis itu tangan. Gitu. Beda sama kalau kita tidak pernah ke tempat itu. Wah, kita bertengkar sama Google. Ya. Wah, kok Google Map bilang begini? Betul, karena saudara pasti pernah disesatkan oleh Google Map sehingga begitu kan. Tapi justru sebaliknya ketika itu jadi irama, sampai di tempat udah bilang, udah sampai. Gitu, padahal saudara mungkin sedang melakukan sesuatu, bahkan memikirkan sesuatu. Gitu. Itu irama. Nah, saudara, kita harus sampai pada irama sedang pulang ke rumah Bapa. Gitu. Jadi kalau orang tanya, lagi apa? Kita sedang pulang. Aku tidak lihat ini. Nah, tapi kalau kita bilang sedang pulang, tapi kita sedang sibuk dengan dunia, dia bilang tidak salah. Tidak salah, gitu ya. Kayaknya kamu tidak sedang pulang nih. Ya, gitu ya. Saudara, semakin hari semakin menemukan ya, saya semakin menemukan ya, saudara ya, yang namanya apa? Irama hidup di kerajaan, yaitu di tempat di mana hidup yang kekal itu akan berlangsung selama-lamanya. Jadi lanjutan tema kita mengenai kemuliaan nih saudara, itu harus masuk ke dalam dimensi praktis hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, kita harus belajar dari Alkitab. Ya, kita harus belajar dari Alkitab. Karena hanya apa yang tertulis dalam Alkitab, yang Alkitab itu tulis sendiri bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman itu tidak akan pernah lenyap, gitu kan? Gitu.
Jadi semua yang menghalang-halangi kita, yang mencobai, menggodai, yang menyeret kita, yang kadang-kadang hadir seperti nabi palsu, atau seperti janji-janji palsu, PHP, itu yang membuat kita terdistrak dalam perjalanan pulang. Ya. Nah, teman-teman, tiba-tiba nih Roh Kudus berkata, kamu tahu nggak bagaimana supaya tidak terdistrak dalam perjalanan pulang? Kita harus dimensinya itu seperti bertanding. Nah, wah menarik juga ya. Kalau orang bertanding, dia bisa fokus dengan tujuan. Tapi kalau tidak sedang bertanding, artinya hanya sedang bermain, dia bisa tidak fokus. Kita nanti bahas itu ya. Pastor ingatin saya itu, karena Roh Kudus tiba-tiba bilang, coba bayangkan, bagaimana supaya kita bisa benar-benar fokus dalam perjalanan pulang. Oh, rupanya harus dalam satu suasana pertandingan atau perlombaan. Orang yang tidak sedang dalam suasana perlombaan atau pertandingan pasti sulit untuk fokus sedang perjalanan pulang. Dan kalau tidak fokus, itulah yang kemudian membuat kita kadang-kadang distract atau diganggu oleh berbagai-bagai macam pencobaan, gitu ya. Dibilang berbagai-bagai, makanya dibilang gini, ya, 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 nih saudara ya. Dia bilang begini saudara. Cinta akan uang itu. Oh sorry. Begini, bentar saudara. Dan orang yang ingin kaya. Nah ini saudara ya. Ini contoh-contoh saja nih saudara. Contoh dari firman saudara. Mereka yang ingin kaya. Terus, apa katanya saudara? Jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wah, luar biasa itu, saudara. Jadi ini kebayang ya. Jadi orang yang sedang berjalan pulang, gitu ya, berjalan pulang, itu bisa terdistrak, bisa terganggu, ya. Ada seorang hamba Tuhan di YouTube yang saya pakai kata-katanya, dia kata-kata ini, saudara. Kayaknya dia ngajar TK atau apa, jadi dia pakai kata mengobok-obok, gitu, saudara. Ya. Nah, saya bilang kenapa ya dia pakai kata itu ya? Saya pikir bagus juga mungkin ya. Karena cukup vulgar. Dia bilang, saudara bisa diobok-obok oleh sesuatu. Diobok-obok, iya benar juga sih. Itu yang keadaan kita hadapi. Diobok-obok oleh sesuatu. Kalau, ya artinya kita distract, terganggu oleh sesuatu. Ya, dan itu jadinya kita nggak fokus untuk dalam perjalanan pulang. Dan salah satu contoh adalah mereka yang ingin kaya. Itu terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangankan saudara mau ingin kaya, ingin punya uang saja. Ya, itu saya kira-kira lah, ya contohnya saudara ya. Kalau kita ingin uang itu, kita terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Makanya di situ dikatakan juga bahwa mereka yang cinta uang. Jadi hal itu kelihatan saudara bahwa mengganggu kita dalam perjalanan pulang. Ya, itu intermezzo saja di situ sebagian ya, saudara ya. Tapi kita mau belajar nih ya, apa yang Alkitab cerita mengenai rupanya perjalanan pulang itu adalah satu-satunya yang harus menjadi irama. Nah, irama itu artinya memiliki ketekunan di dalamnya. Saudara tahu, irama itu memiliki memang irama itu punya ketukan, saudara. Ini kebetulan pas-pas nih. Tapi rupanya irama itu punya ketekunan di dalamnya. Nah, hanya orang yang tahan uji yang bisa memperoleh ketekunan. Itu kata Yakobus pasal 1. Hanya orang yang tahan uji. Memang dalam hidup ini kita diuji oleh berbagai-bagai pencobaan. Di dalam hidup ini kita diuji oleh berbagai-bagai pencobaan. Wah, saya senang sekali hal-hal itu bisa kait-mengkait loh saudara ya. Memang firman itu luar biasa. Kalau saya dan saudara itu memang rindu untuk semakin kaya dalam firman itu, dia akan Roh Kudus akan memimpin kita untuk semakin kaya di dalamnya, ya. Dan kekayaan itu membuat kita tak kuingini lagi kayanya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan
sempurna. Tidak mudah loh saudara, tidak mudah. Ya, detik-detik saya bicara ini itu detik-detik puncak kesukacitaan saya. Tapi saya tidak selalu pada puncak seperti ini. Tidak selalu. Tadi sore, bahkan mungkin besok sore, hal-hal yang benar-benar bisa bikin pening saya, saudara. Ya, tapi ya itulah manusia, uh, manusia jasmaniah kita, saudara. Ya, manusia jasmaniah kita. Ya, tubuh yang fana ini, saudara. Ya, yang kita harus selalu bertarung melawannya. Jadi Paulus pakai kata kita harus melawan, ya, karena memang keinginan daging itu bertentangan dengan keinginannya roh yang ada di dalam kita, selalu bertentangan, gitu ya saudara. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus selalu dalam irama perjalanan pulang, ya. Ini satu-satunya yang pasti menjadi irama yang membuat saya dan saudara itu memiliki damai sejahtera yang sejati. Apapun, ya, kasusnya apapun. Banyak kasus. Nah, tapi kita belajar nih, saudara. Ya, kita belajar dari Abraham, ya. Belajar dari Abraham. Belajar dari Abraham. Abraham adalah, menurut saya, dialah yang harus menjadi pusat. Ya, kita disebut anak-anak Abraham. Tidak ada orang yang lebih besar dari Abraham, ya saudara, ya, dalam perjalanan iman, ya, di dalam Alkitab nih, saudara. Ya, menarik sekali menurut saya, ya, karena Abraham ini satu-satunya irama hidupnya, saudara, itu adalah menanti-nantikan tanah air surgawi. Hebat loh, saudara. Ya, saya sedikit cerita ya, saudara. Dari Adam sampai Nuh itu sekitar 1600-an tahun. Adam ke Nuh 1600-an tahun. 350 tahun kemudian Abraham lahir dari Nuh, dari Terah. Itu dari Sem. Kan yang sisa dari Nuh kan ada Sem, Ham, Yafet. Sem akhirnya lahir Terah, lahir Abraham. 350 tahun. Allah memanggil Abraham itu kemudian tuh dari situ, saudara. Ya, jadi menarik kan? Yang setelah kiamat itu kan kiamat pertama itu. Ya, itu kemudian Allah memanggil Abraham dan Allah memberi janji kepada Abraham. Allah beri janji kepada Abraham. Dan menarik, janji yang dia terima itu dia terjemahkan dari Allah langsung. Dia terjemahkan bahwa yang dimaksud Allah adalah hidup bersama dia selama-lamanya di kerajaannya, di tanah airnya, gitu. Kan luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan, iman, makanya dia disebut Bapak orang beriman. Bahkan setiap orang nih, saudara, ya, setiap orang itu dibenarkan karena iman. Sebenarnya karena iman yang itu. Iman yang itu loh. Saya tahu nggak? Saya mau membawa saudara kemana? Ya. Saya ingin membawa kita semua nih, saudara, bahwa iman kita di dalam Yesus itu harusnya iman yang sama dengan yang diimani Abraham, yaitu apa? Yaitu menanti-nantikan untuk pulang, ya, ke tanah air surgawi. Gitu. Makanya Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa kalau ada orang nih yang hanya dalam hidup ini saja menaruh percaya kepada Yesus, dalam hidup ini saja di bumi ini, itu adalah orang-orang yang malang. Orang-orang yang malang. Seharusnya seperti imannya Abraham, gitu. Bawa pulang ke tanah air surgawi.
Nah, mari kita baca ayat itu loh saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan 4.000 tahun ya sebelum Masehi. Kalau ditambah dengan 2.000 tahun sekarang kira-kira gitu ya. 6.000 tahun yang lalu Adam. Kemudian 1.600 setelah Adam itu air bah. 350 tahun kemudian ada Abraham dipanggil. 430 tahun kemudian ada Musa dengan Taurat. Saudara ya? Itu kebayang saudara. Jadi sekitar 4.000 tahun, ya 3.900 sekian, tergantung referensinya saudara, Yesus lahir. Saudara bisa bayangkan ya? Ya, 1.600. Kemudian ada angka 300, Abraham lahir. Kemudian 430 Taurat ada. Kemudian setelah itu Yesus lahir. Hampir 2.000 Yesus lahir. Tapi Abraham ya, yang ada 2.000 tahun, kira-kira 2.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah menaruh pengharapannya ke tanah air surgawi. Itu kan luar biasa, saudara. Itu iman yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ya, saudara ya, membuktikan bahwa Allah memanggil Abraham, ya. Panggilan ini ketika dia percaya kepada Allah yang memanggilnya, itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Bagaimana hubungannya dengan iman di dalam Yesus? Harusnya tidak, itu adalah hal yang sama. Yaitu iman yang harusnya tidak menaruh harapannya di sini di bumi ini, tapi sungguh-sungguh dalam perjalanan pulang ke tanah air surgawi. Saya coba, saudara ya, mengumpulkan beberapa ayat yang dapat menolong kita untuk belajar mengenai itu. Dan saya kira ini akan menolong saya dan saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke situ, saudara ya, saya ingin kasih sedikit clue atau poin-poin kira-kira kemana kita sedang ingin belajar mengenai ini. Jadi hidup di sini itu, saudara, pasti hidup yang berakhir. Ya, kenapa? Karena langit dan bumi ini akan berakhir, saudara, pada hari Tuhan. Ya, jangankan itu, saudara. Saya kok yakin ya, saudara ya, bahwa kita tuh akan mati nih, saudara ya, sebelum Tuhan tuh datang. Ya, sebelum Tuhan datang. Jadi persiapkanlah hari kematian saya dan saudara. Ya, nah, hari kematian saya dan saudara itu harus satu hari yang penuh dengan sukacita. Harus penuh dengan sukacita. Tidak ada sukacita yang lebih besar, saudara ya. Saudara tanya orang-orang, ya, itu adalah selalu adalah hari di mana hari pesta, ya. Dan pesta yang paling selalu meriah itu adalah dipersiapkan dengan sangat baik adalah pesta perkawinan, gitu. Pesta perkawinan. Dan itu selalu dirancang sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya pada posisi puncak, itu, pada posisi puncak. Dan tahukah saudara bahwa satu hari nanti kita benar-benar memang harus mempersiapkan diri untuk sama persis dengan hari itu, yaitu pesta perkawinan. Kenapa hari ini Paulus berkata kita ini dipertunangkan dengan mempelai laki-laki, gitu. Karena memang kita sedang menuju, saudara. Jadi perjalanan pulang kita, Pak, berakhir di mana? Saya katakan, saudara, ini berakhir di satu pesta perkawinan. Itu. Ini berakhir pada satu pesta perkawinan. Ya. Jadi luar biasa ya, saudara. Mungkin sebelum kita masuk ke situ ya, ini penting ya saya masuk dulu mungkin bagian itu ya. Di kitab Wahyu nih, saudara ya. Kitab Wahyu pasal 21. Saya
tiba-tiba muncul nih saudara ya. Dan ini menarik untuk saudara tahu. Wahyu pasal 21 ayat berapa ya kemarin? Tim support ayat 9. Oke, betul. Kemudian saya tambah ya saudara ya. Wahyu 18 ayat sebentar ya saudara. Sebentar ya. Sebentar. Ini penting saudara. Sebentar saudara ya, saya panggil Peter dulu ya saudara. Ada yang menarik saudara, ada yang menarik ya. Karena waktu itu Rasul Yohanes diperlihatkan ini. Dan kita jadi lihat, wah ini luar biasa ini. Ya. Jadi ayat 9 sampai 12 ya. 23. 18 ayat 23. Oke. Sama ada yang bait suci di mana? Nah, coba lihat. Ini saudara. Soalnya kita kan sebentar saudara. Ini saudara nanti renungkan ya. Ayat ini menarik loh saudara. Nih ya. Nih, ini saya mau kasih lihat pengantin perempuan nih saudara di sini. Jadi buat saya dan saudara yang dalam perjalanan pulang harus tahu ini. Karena kita nggak punya gairah, saya yakin kalau kita nggak tahu. Ini saudara perhatiin kata-kata yang menurut saya sangat menarik di sini, saudara. Supaya saudara tertarik pulang. Saudara tahu nggak gunanya saya? Saya itu sebenarnya untuk mencobai saudara supaya pingin pulang gitu saudara. Ya, ini saudara ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat pemegang ketujuh cawan. Saudara ingat? Nah kan kalau ini kan saudara jadi nyambung. Oh iya ketujuh cawan ya. Artinya itu sangkakala yang ketujuh kan? Ingat? Sangkakala ketujuh, 7 cawan, betul? Oke. Tidak terkunci kan? Saudara coba ini ya, apa istilahnya? Ada korespondensi ya, ada. Ya, saudara tahu ya. Jadi ini, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Saudara bayangkan, 7 malaikat kan 7 malapetaka. Betul ya, 7 malapetaka. Megang cawan, masih sempat-sempatnya datang ke Rasul Yohanes. Ya, ini penting sekali ini. Ya, maka datanglah seorang dari satu orang. Saya nggak tahu yang pegang cawan keberapa. Mungkin yang pertama atau yang ketujuh. Cuman 2 pilihan, menurut saya. Yang pertama atau yang ketujuh. Karena yang pertama dan ketujuh kan pasti punya arti kan. Ya, oh Yohanes 15 kalau nggak. Wahyu 15. Oke, nah ia berkata marilah ke sini. Kadieu sana, kata orang Sunda. Nah, aku akan menunjukkan kepadamu siapa saudara? Siapa? Pengantin perempuan. Siapa itu? Gereja Tuhan saya. Saya dong. Petadus bilang, ya saya ya, yakin ya. Nah, saya. Ini pengantin perempuan atau disebut dia itu adalah mempelai anak domba dong, gitu ya. Pengantin perempuan itu adalah mempelainya anak domba, betul? Saudara. Jadi Rasul Yohanes dikasih lihat ini. Sini loh. Saudara perhatiin. Masih pegang cawan malaikatnya? Masih? Ayo jawab biar saya pengen tahu. Teman-teman yang ini penting sekali, ya. masih ya. pegang. Masih pegang. Udah ditumpahkan belum? Belum.
Tapi dia sudah lihat siapa? Pengantin perempuan. Apa yang Bapak bisa simpulkan? Hah? Ya, sudah diangkat. Masih luar biasa. Ini, saudara harus tangkap benar-benar ini. Pengantin itu sudah ada sebelum cawan ditumpahkan. Ya, Bu Esther kalau mau tahu, ini kapan ya? Kapan cawan itu? Ini bukti. Apakah cawan itu betul? Apakah cawan ini atau malapetaka ini kita alami? Ini. Pengantin perempuan itu sudah kelihatan oleh malaikat yang pegang 7 cawan. Nah, itu belum berhenti. Itu baru satu. Ada yang menarik di Wahyu 18. Ini Wahyu 18 bicara bumi udah dihanguskan gitu. Ya, karena ini bicara Babel. Yang menarik di sini dikatakan begini. Dan cahaya lampu itu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Saudara ya, ini cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Wah, ini panjang sekali nih kalau kita khotbahin. Itu ada di salah satu surat Paulus juga yang bilang di dalammu terang itu akan bersinar. Ini cahaya ini, tapi dibilang tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki. Saudara lihat siapa ini? Yaitu pengantin perempuan. Jadi mempelai laki-laki itu ya makanya tidak huruf besar kan? Mempelai laki-laki itu dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalam, tidak akan kedengaran lagi, tidak ada lagi di bumi, nggak ada lagi. Karena apa? Dia sudah ada di pesta perkawinan. Nah, jadi tapi tidak di Yerusalem baru ini, di pesta perkawinan. Kenapa bisa ya? Jadi saudara bisa bayangkan, ini bicara Yerusalem baru. Ada Yerusalem baru, dan kemudian ada pesta perkawinan. Kemudian ada bumi, tidak ada lagi suara di situ, tidak ada suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan lagi di situ. Pada saat Babel itu dihancurkan. Tetapi kok dia bisa lihat ya? Kita kan bertanya, ada di mana ini gitu? Ya. Ada di mana ini? Ada di mana ini? Ya. Nah, dia ini ada di pesta perkawinan. Kenapa kita bisa? Nah, ada ayatnya. Wahyu berapa tadi? Kita clearkan dulu ini. Wahyu berapa? Mr. Peter? Di 15. 8. Nah, saudara lihat ya. Dikatakan, dan bait suci itu. Saudara, kalau bicara bait suci itu bicara mengenai di mana ada tahta Allah. Di mana ada tahta Allah. Ya. Karena dikatakan, dan pada saat ini saya bentar ya. Nah, bentar ini ya. Oke, ayat 22. Nah ya, saya tambahin Wahyu 21 ayat 22. Saudara lihat ya. Nah, ini menarik loh saudara. Ini ya, aduh kurang ke bawah. Oke, bisa kelihatan ya. Saudara lihat ya, di sini ada dan dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Nah, ini di Yerusalem baru. Tetapi pada saat di Wahyu 15 ayat 8 dikatakan apa saudara? Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun, saudara perhatikan, seorang pun tidak dapat masuk ke bait suci itu, ke Yerusalem baru itu, sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu.
Ini cerita yang ada di sini. Ya. Jadi masih pegang cawan, tapi dia sudah lihat pengantin perempuan. Karena pengantin perempuan sedang ada di perjamuan di pesta perkawinan, saudara ya. Di pesta perkawinan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kebenaran itu menurut saudara? Dapat sesuatu? Amin. Amin. Harus mempersiapkan diri masuk dalam pesta perkawinan. Harus mempersiapkan diri masuk. Ya itu nanti cerita nanti itu Pak Tadus. Ya. Tapi apa yang saudara dapat? Bahwa memang ada satu tujuan, ada satu akhir, bukan akhir yang kita tidak tahu gitu loh saudara. Nggak mungkin nih saudara bilang, gimana kabarnya dalam perjalanan pulang, terus nggak tahu kemana dan bagaimana suasana di tempat kita pulang. Nonsense kan? Tidak make sense kan? Benar nggak? Kalau orang sampai bisa begitu, dia hanya mau lari dari dunia ini. Karena mungkin dia tidak mampu menang dengan masalah-masalah di dunia ini. Lari dari kenyataan. Ya kan, benar nggak? Itu tidak mengada-ada loh, saudara. Mungkin banyak orang yang seolah tidak mampu untuk fight di dunia ini, sehingga dia bilang, iya, pingin pulang. Ya, sama halnya, saudara. Ya, orang-orang dunia yang bilang ingin mati saja. Karena masalah ini tidak habis-habis. Atau masalahnya terlalu besar, terlalu banyak. Mati saja. Kan bisa begitu kan? Faktanya bisa begitu. Sangat berbeda dong kalau pengen pulang karena tahu tujuan kemana pulang. Dan itu nanti mempengaruhi kualitas, saudara. Ya, nanti kita bicara itu nanti Pak Anton yang bahas ini. Ya, kami udah setuju. Pokoknya, ya, saya bagian pasang rangka, beliau detail, ya, beliau yang detail, ya, nanti ya, itu loh, saudara, penting sekali, ya, bahwa kita ini akan benar-benar kuat itu. Ya, kuat ini pulang kalau kita tahu kemana kita pulang. Dan saudara saya perlihatkan tadi itu ya. Teman-teman, itu sebenarnya terdistrak dari satu diskusi, ya, mengenai bagaimana perjalanan iman, ya, perjalanan iman. Karena perjalanan iman itu tidak mudah, saudara, tidak mudah, ya, tidak mudah. Bagi Abraham itu benar-benar luar biasa. Makanya dibilang dia bapak orang beriman. Karena tidak ada contoh orang beriman tidak ada contoh orang yang melewati perjalanan iman itu yang dia bisa teladani loh, saudara. Tapi dia berharap dan percaya penuh. Nah, saudara dan saya punya teladan yang bisa diikuti gitu. Dalam hidup perjalanan pulang ada gitu. Dan siapa itu? Ya, siapa itu? Dia adalah mempelai laki-laki. Ya, dia adalah mempelai laki-laki. Dia adalah yang sulung. Kalau dia yang sulung berarti ada saudaranya. Dan disebut saya dan saudara adalah saudaranya. Roma 8 ayat 29. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Kita itu bisa memiliki kekuatan lebih untuk apa? Untuk kita gunakan dibanding dengan Abraham loh. Kita bisa bilang seperti Ibrani 2 ayat 17 berkata, di dalam segala hal dia itu disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapapun yang taat kepadanya, saudara-saudaranya. Jadi dia ada. Nah, bahkan salah satu ayat itu saya lupa, dia itu adalah perintis, dibilang. Dia itu adalah perintis untuk masuk ke jalan itu. Nah, tapi sekali lagi saya mau membawa kita ke
iman yang paling besar itu, gitu. Ya, mengenai karena iman yang paling besar itu mampu berkata dan mampu menunjukkan irama perjalanan pulang. Jadi apapun stage atau tahapan kehidupan perjuangan di mana saya dan saudara ada, kan beda nih. Coba tanya ya, saya, Pak Tadus, Bu Esther, Pak Anton itu kan 50 plus gitu. Pak Daniel tuh. Nah, yang lain kan belum 50. Jadi ini kita terbagi dua di sini. 50 ke atas, 50 ke bawah. Gitu. Katakanlah begitu. Siapa lagi yang 50 ke atas? Nggak ada lagi. Ya kan? Pasti beda. Tahapannya kan beda. Gitu. Nah, tapi di tahap manapun kita ada nih, saudara, kita harus selalu mensinkronkan irama hidup kita dengan irama sedang pulang, perjalanan pulang. Saya sih benar-benar terinspirasi di sini. Makanya coba saudara, ini Bapak kok terlalu melo. Nah, coba kita lihat saudara ya. Do I too melo, terlalu melo, atau memang itu kata firman? Nih saudara, kita baca di Ibrani 11. Memang muncul kata iman, saudara, ya. Jadi karena iman, karena percaya, gitu. Ini Abraham taat ketika ia dipanggil. Itu satu kata. Ya, kita pakai ini supaya kita bisa punya track ya. Jadi dia, saudara ya, dikatakan dia taat ketika ia dipanggil. Saudara dan saya sudah dipanggil. Dipanggil dari kehidupan kita yang kosong, in vain, sia-sia, tidak punya harapan, menunggu untuk dihukum. Kita dipanggil dari situ. Nih, Abraham dipanggil juga dari hidupnya itu, saudara. Dan kemudian dia dijanjikan satu negeri sebenarnya, saudara. Sebelum ke sini ya, sebelum ke sini, ini kan pembahasan tadi hari ini ya, saudara ya. Dijanjikan satu milik pusaka loh, saudara. Tapi yang menarik, saudara, dia tidak menaruh hatinya itu ke milik pusaka ini loh, saudara. Ya, ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia dituju. Itulah imannya. Karena iman, yang kedua nih kan, dia itu diam di tanah yang dijanjikan, saudara. Itu seolah-olah di satu tanah asing. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini saya belum berani mengkonfirmasi, tapi saya kok dibawa ke satu pemahaman bahwa ini yang dimaksud dengan orang yang menaruh harapannya pada Kristus di dunia ini saja, di kehidupan ini saja, itu orang yang malang. Karena Abraham itu, dia menganggap itu adalah suatu tanah asing. Sehingga ketika dikatakan tinggal di kemah, itu bicara mengenai bukan tempat yang tetap. Waktu-waktu bisa harus keluar dan dirombak kemahnya. Gitu, saudara. Ya. Sekalipun ya, saudara ya, sekalipun itu katanya warisan janji loh, saudara. Ya. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena sekalipun dia di tanah milik pusaka, ia tetap menanti-nantikan kota itu yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Nah, disambung di ayat 13-16 ya. Dalam iman, mereka semua ini, nah saudara ya, ini telah mati. Kenapa kan telah mati? Saudara kan tahu kan, bahwa Abraham itu cuma hidup 175 tahun. Jadi, sebelum Musa hadir di bumi ini, Abraham udah mati. Dikatakan telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi, saudara harus punya iman seperti itu juga. Bahwa
bahwa bisa saja doamu tidak dijawab. Saudara ya, bahwa bisa saja ya. Ya, jadi tidak memperoleh apa yang dijanjikan loh Saudara. Ya, dan ini loh Saudara ya. Nah, ini yang kita akan bahas nih ya, nanti berikutnya juga ya. Jadi dia tahu bahwa kota yang dinanti-nantikan ini dia tidak peroleh Saudara ya. Tetapi yang hanya jauh melihat, nah ini yang saya dari jauh melihat dan melambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara bisa bayangkan. Jadi Abraham punya mentalitas yang luar biasa. Kenapa dia disebut orang beriman? Salah satu karakteristiknya orang beriman itu adalah punya mentalitas orang asing dan pendatang di bumi. Amin, amin, saudara. Makanya dibilang kita ini dalam perjalanan pulang. Ya, kita orang asing dan pendatang di bumi, ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Jadi memang orang yang dalam perjalanan pulang itu selalu memiliki kerinduan ke tanah air itu, ya. Ini tambahan saja ya saudara ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ya, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi bukan tidak seperti kita. Sekalipun sudah dipanggil, di dalam banyak kesempatan kita bisa saja kembali ke kehidupan yang lama, saudara. Tetapi sekarang, apa yang terjadi, saudara? Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lalu, sekitar 4000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Yesus, mereka ini sudah punya iman seperti ini. Nah, ya, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, saudara, kita loncat ya ke bagian ini, saudara, ya. Abraham itu dikasih janji kan? Dikasih janji. Waktu dia dipanggil dikasih janji. Saudara perhatikannya, ini menarik ketika loncat ke era di mana kita ada di dalam iman kepada anugerah karena Yesus. Dikatakan ini saudara, saya potong saja nih saudara. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Nah, saudara lihat di dalam Galatia 3 ayat 8 dan 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Saudara bisa tangkap itu? Karena apa? Karena orang Yahudi muncul 430 tahun sesudah Abraham. Sesudah Abraham. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Saudara, Allah memberitakan Injil kepada Abraham. Kepada Abraham. Apa katanya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara bisa lihat itu? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa ini maksudnya, saudara? Ada yang bisa jawab? Injil. Dan Injil itulah kekuatannya Allah. Jadi jangan dikemana-main kata berkat ini, saudara. Ya, nggak ada kemana-mana. Jadi jangan berkat Abraham, Yakub dan Ishak. Injil. Ini saudara. Ya ini Galatia, ini Paulus yang tulis, saudara.
memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Di iman kita itu tidak mungkin berbeda atau di luar dari imannya Abraham. Karena iman itulah yang Allah berikan kepada Abraham. Dan itulah Injil. Ini luar biasa menurut saya, saudara ya. Karena hanya kaitannya karena yang tadi itu. Karena yang tadi, saudara bisa bayangkan. Ya, saudara bisa bayangkan. 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun sebelum Yesus, itu Abraham sudah menaruh seluruh kehidupannya ke tanah air surgawi. Tanpa melihat anugerah. Itu menurut saya luar biasa. Sementara kita ada di masa anugerah, ya itulah saudara ya. Saudara tahu sendiri jawabannya kan? Kita terseok-seok, saudara, oleh berbagai macam pencobaan. Nah, saudara, ini menurut saya luar biasa nih, saudara. Nah, lihat ya, ayat 17-18. Saya potong-potong ini. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Ini hubungannya dengan dari Abraham ke Musa nih, saudara. Ya, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Ya, janji ini ya tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Jadi bukan berarti hukum Taurat kemudian mau kemana-mana nih. Ini kan kaitannya sama kita bisa bahas mengenai pemimpin yang sangat kaya kemarin tuh. Yang baru terbit. Nah, ini ada angkanya di sini, saudara. 430 tahun kemudian. 430 tahun kemudian. Terus dibilang sehingga janji itu hilang kekuatannya. Enggak. Gitu. Ya, janji yang sebelumnya telah disahkan itu tidak dapat dibatalkan. Sehingga seolah-olah hilang kekuatannya. Enggak. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat. Saudara bisa bayangkan. Jadi tidak dari hukum Taurat. Ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janji Allah telah mengurniakan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi memang iman yang dimiliki Abraham ini, yaitu iman yang selalu meluruhkan harapannya ke tanah perjanjian, itulah iman yang sesungguhnya. Amin, amin, amin. Itu yang saya mau capai malam hari ini. Itulah iman yang sesungguhnya. Jadi kita tidak serta-merta bicara bahwa aku ke sana. Enggak. Itulah iman Abraham. Ya, tidak. Semua yang lain nih, saudara. Semua yang lain itu mengikuti. Ini saya belum buka ayat mengenai hubungan imannya Abraham dengan Yesus. Ya. Iman Abraham dengan Yesus. Ini terakhir, bagian terakhir nanti. Ini ada 15 menit ya. Tapi yang saya mau cerita, saudara, ya, bahwa iman Abraham, ya, iman Abraham yang, ya, iman Abraham, saudara, yang 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun sebelum Yesus, sudah dilabuhkan ke tanah air surgawi. Sekalipun dia punya janji ahli waris tanah pusaka, di situ pun dia itu merasa sebagai orang asing dan pendatang. Bagaimana mungkin kita yang sudah melihat anugerah? Artinya iman ini, dibilang iman ini tuh kan sebenarnya dari Allah, saudara, janji itu. Dibilang apa ya, saudara? Firman itu sudah menjadi manusia dan ada di antara kita, tidak memiliki sesuatu yang lebih kuat dari itu. Itu kan, wah, itu kan apa ya, saudara? Keterlaluan loh, saudara. Keterlaluan tuh, saudara. Ya, ingat, saudara, ya. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Itu adalah Injilnya Allah kepada Abraham. Ya, Paulus tulis begitu. Ya. Injilnya Allah kepada Abraham. Makanya dibilang Injil ini kekuatannya Allah ini. Kalau dalam ayat lain dikatakan bahwa Injil ini adalah cahaya Kristus. Cahaya Kristus katanya. Ya, saudara. Nah,
Bapak Ibu, saya lanjutkan ya saudara ya. Bahwa iman seperti ini tuh sebenarnya, iman yang ini sebenarnya, ini adalah iman yang benar-benar yang kita harus miliki justru di dalam kita bilang, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Seperti Abraham menaruh pengharapannya ke tanah perjanjian. Adalah malang bagi orang-orang. Malang tuh artinya apa, saudara? Malang apa sih, saudara? Bukan kota Malang ya. Malang artinya tidak beruntung, kehilangan keuntungan, kan gitu ya. Malang itu loh, saudara ya. Bukan cuman itu ya, saudara ya. Lebih buruk saya kira dari itu. Apes lah orang Malang itu loh, saudara ya. Kalau menaruh pengharapannya kepada Kristus hanya untuk di dunia ini saja. Kenapa? Ya, seperti Abraham. Dia walaupun di tanah pusaka, mereka katanya dikatakan apa? Mereka itu tadi dikatakan menarik itu ya. Bukan, mereka merasa bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Coba saudara, kalau saudara selalu merasa orang asing dan pendatang. Saudara pernah ke rumah seseorang dan tinggal nggak bisa lama. Saudara bisa betah, kalau betah seminggu mungkin bisa. Sebulan betah. Ih, udah sana sini. Ya nggak ngomong apa-apa ini Bu Esther, bukan. Nggak. Bu Esther pernah tinggal di rumah, tapi bukan begitu ya. Waktu itu Bu Esther yang pengen pulang, bukan. Oh, tapi bagus itu jadi contoh. Nah, Pak Tadusnya, Bu Esther tinggal di rumah, nggak lama, Pak. Nggak lama, Pak. Coba bayangkan, saya yakin Bu Esther mungkin, nggak tahu, mungkin risih tinggal di rumah lama gitu. Mungkin saja. Tapi kita ya, pernah ke rumah Om gitu ya. Kita nggak, nah ini mirip nih saudara. Bagaimana? Karena itu bukan rumahmu kan begitu. Itu bukan rumah kita gitu. Kita nggak feel at home. Nggak feel at home. Mau ke toilet yang kadang-kadang kita jorok, ih kok bersih toiletnya? Ya gitu kira-kira lah begitu ya. Tapi terbaliknya nih, kalau Bu Esther ke rumah kemarin malah bersih-bersih dapur. Karena dapurnya kotor. Ya, ini banyak yang menonton juga nih. Ya, nah teman-teman, jadi kita nggak feel at home kan? Itu maksud saya loh saudara. Ya, saudara akan mampu berkata, apa kabar dalam perjalanan pulang? Kalau apa? Saudara risih untuk tinggal di bumi ini. Karena saudara merasa asing dan pendatang. Oke, tanya Asnat. Ini bagus. Mau tinggal di Jakarta terus, Asnat? Tidak. Ayah, dia pingin pulang. Asnat, jangan hanya merasa pendatang di Jakarta, tapi di bumi ini juga. Kau harus merasa pendatang. Bolehlah seperti Abraham, tapi pulang ke Amfoam hanya seperti rumah sementara. Nah, rumah sesungguhnya tanah air surgawi. Mentalitas seperti itu. Nah, saudara, mari kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Di sini nih, saudara, ya. Ini nggak bisa sedikit, ini kayaknya panjang. Jadi, saudara, saya nggak mau karena saudara harus kelewat waktu, ya. Saya akhiri dulu di situ. Jadi kita lanjutkan hari Kamis, ya. Karena ini menurut saya bagus banget, ya. Dari sini, saudara, baru saya akan bicara lagi mengenai kemenangan di dalam hidup kita. Versi yang sungguh-sungguh sejati mengenai kemenangan Kristen. Seorang yang ikut Yesus. It is not in this world. Bukan di dunia ini. Karena kalau demikian, saudara, orang yang apes, malang. Hanya iman seperti Abraham yang berkenan tuh di hadapan Allah. Dan iman yang itu bukan iman yang berbeda dengan ikut mengiringi Yesus. Bukan. Nanti kita bahas. Rupanya, ya, berkat kepada keturunannya itu, saudara, yang dimaksudkannya adalah
Bukan keturunan-keturunannya berarti orang banyak, bukan. Keturunannya itu satu orang namanya Kristus. Wah, itu kalau ketemu kata itu, saudara, lurus. Benar-benar jelas bahwa memang kita harus punya irama sedang dalam perjalanan pulang. Hanya itulah kemenangan yang dapat menaklukkan dunia, yaitu iman orang percaya. Nah, iman yang mana nih? Iman Abraham. Amin, amin, amin. Wah, saya sendiri tidak merancang dengan ini, tapi saya yakin memang Roh Kudus selalu menuntun gitu. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Kita akan akhiri di akhir di mana Roh Kudus mau mengakhiri nanti, saudara. Tapi paling tidak saudara tahu bahwa kita dalam perjalanan pulang dengan beberapa kebenaran tadi. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, istekarama singkirama sentekarama. Engkau buat kaya segala sesuatu di dalam ruang batin kami dengan pimpinan Roh sendiri yang membawa di dalam kekayaan kebenaran itu. Terima kasih untuk setiap bagian dari kekayaan firman ini, Tuhan, yang membuat kami sebagai orang asing pendatang di bumi ini dan selalu sungguh-sungguh merindukan, menanti-nantikan satu kota yang dibangun oleh Engkau sendiri, sampai Engkau tidak malu mengakui kami sebagai umat, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, Bapak. Di dalam Kristus Yesus hamba doa, biarlah setiap firman ini dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus boleh Engkau singkapkan kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Bukakan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menemukan kemenangan yang sejati dalam hidup mereka. Mereka tidak mudah untuk digoyahkan, diseret oleh pencobaan-pencobaan, apalagi kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Tetapi mereka teguh tambah kuat di dalam Engkau, dan mereka bersuka cita, bermegah di atas semua kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepada-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Saudara yang percaya diberkati, mari bersama saya katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Hen. Yeah. Terima kasih Bapak Hen. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih Bu Asna. Ya, kita sudah